Pak Humas Polri, Kadif. Kadif Humas, bahwa beliau bicara tentang harkat dan martabat, ya kan? Kita ini bicara institusi kepolisian, ya kan? Yang juga memiliki harkat dan martabat. Harkat dan martabat itu bukan berarti bahwa ketika ia cemburu atau sesuatu terjadi dengan istrinya, maka dia punya hak untuk mencabut nyawa orang. Polisi itu sesuai konstitusi itu harus diingat, Bang. Ini masyarakat sipil dan juga masyarakat banyak agar tidak lupa, ya kan? Nomor 1, melindungi masyarakat. Nomor 2, mengayomi. Nomor 3, melayani. Lalu tugas yang paling penting adalah aparat penegak hukum. Jadi apapun alasan yang sekarang sedang dikarang atau dibuat sebagai senario baru, itu nggak akan laku. Kenapa? Karena satu nyawa sudah melayang. Satu nyawa sudah melayang dengan begitu banyak skenario komplotan kejahatan ini dari awal, dari mulai perusakan TKP. Kalau memang gagah, ada orang ganggu, bunuh aja sendiri, lalu lapor. Saya bunuh itu orang karena dia ganggu istri saya, atau apapun alasannya yang sekarang dibikin urusan orang dewasa, hanya untuk kuping orang dewasa, lalu juga masih pertanyaan besar. Kita ini harus tahu bahwa apapun yang kita lakukan di sini tidak akan mampu mengembalikan nyawa dari seorang Joshua Huta Barat. Yang ibunya sekarang sakit. Yang ibunya tidak bisa tidur. Karena bukan hanya anaknya sudah mati, ditekan keluarganya, dihinakan, difitnah pula. Ada seorang saksi kunci yang hanya bisa menangis, tapi tidak bisa bicara. Kita ini rakyat Indonesia, janganlah, berhentilah dianggap seperti kera. Kepolisian itu adalah aset kita, ya kan? Kejadian ini membuat kita berpikir, jangan-jangan sering sekali ada TKP-TKP yang dikarang-karang. Jangan-jangan begitu banyak penghilangan bukti, the obstructions of justice yang dilakukan yang tidak pernah ketahuan. Sekali ini ketahuan. Kalau ini diteruskan bukan main-main, Bang Karni. We are leading to the failed state. Ada 2 yang sudah kelihatan sekarang. 1, ketidakmampuan untuk melindungi yang lemah untuk mendapatkan keadilan. 2, hilangnya kepercayaan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum. Kalau ini diteruskan, kita ini menjadi negara yang gagal apapun yang dilakukan. Jadi menurut saya, kejadian ini membuat kita harus melihat, to see behind the scene. Karena senario-senario yang lain bisa dilakukan. Tadi Ito Johnson bilang, oke, Satgas Merah Putih dibubarkan. Kita ini rakyat Indonesia tidak pernah tahu. Humas, Bapak Humas yang terhormat harusnya menjelaskan, apa itu Satgas Merah Putih? Kapan dia didirikan? Apa tujuannya? Siapa saja di dalamnya? Kenapa harus ada? Lalu kenapa dibubarkan? Apa hubungannya dengan Verdi Sambo? Jadi hal-hal seperti itu yang transparan itu tidak perlu harus diulang-ulang oleh Presiden Jokowi. Harus lagi Mahfud MD bilang lagi. Seolah-olah polisi ini tidak paham tugasnya apa. Iya kan? Ada pendidikan publik dan dukungan masyarakat yang menjadi sangat amat penting. Apapun institusi di negeri ini tidak bisa jalan tanpa ada dukungan publik atau dukungan masyarakat. Itu yang diabaikan dan dianggap remeh selama ini. Jadi, saya pikir bahwa kalau ingin terbuka, ingin transparan, diurut dari awal. Diurut dari awal, kami salahnya di sini. Ini yang melakukan Sambo, ini yang melakukan ini. Urusan pidana nanti pengadilan. Tapi yang namanya transparansi, mengedukasi publik itu nggak ada urusannya sama jaksa sama hakim, Pak. Apa Bang Karni? Iya dong. Kalau yang namanya penyidik itu tugasnya begini, tetapi dia tidak melakukannya. Orangnya ini namanya, dia dari Kasat Serse, dari Jakarta Selatan. Dia sedang kami kurung karena dia melakukan ini. Jadi rakyat jadi pandai. Kalau sekarang ini bukan hanya orang tua Joshua yang bingung, bukan hanya orang tuanya Baradae yang putus asa. Seluruh rakyat Indonesia yang sudah di titik nadir kepercayaannya, itu akan semakin berkurang dan berkurang. Jika ini tidak disadari, maka akan ada sambo-sambo yang lain. Lalu bagaimana dengan polisi-polisi baik yang merupakan mayoritas, yang tidak punya suara, karena suaranya harus mendengarkan perintah atasan. Ada satu hal lagi yang penting untuk diingat. Atasannya polisi itu hukum, bukan pangkat di atasnya. Polisi itu bukan militer, tetapi gayanya
lebih mengerikan dari militer sekarang ini. Itu Glock itu, kasusnya bilang itu senjatanya jenderal. Barada paling rendah punya Glock isinya 17. It doesn't make sense. Nggak masuk akal, itu uang rakyat. Untuk apa? Supir kok dikasih senjata yang isinya 17, polisi itu mengawasi masyarakat sipil. Kalaupun menjaga jenderal pun, emang ada teroris? Apa ada kombatan di dalam kota? Kan tidak ada. Saya bertanya kepada teman saya, seorang jenderal di Angkatan Udara. Punya pistol nggak? Punya. Apa? Glock. Di mana pistolnya? Di gudang. Kenapa? Hanya bisa diambil kalau mau latihan. Itu pun dicatat. Tanggal berapa latihannya, berapa pelurunya. Kalau dikasih 10, maka 6 bulan kemudian harus tetap 10. Apakah sistem seperti itu sudah dijalankan di kepolisian? Kami ingin tahu. Saya sebagai seorang ibu yang merasakan betapa pedihnya perasaan ibu yang kehilangan anak, kemudian difitnah, tidak boleh dibuka petinya, tidak ada lagi penjelasan. Semua yang dilakukan ini seolah-olah tidak ada rasa kemanusiaan sedikit pun. Semua tadi Bang Karni bilang judulnya kebohongan apa lagi? Kebohongan apa lagi? Kebohongan itu berlumur darah, Bang Karni. Itu yang harus diingat. Ada darah dalam kebohongan itu. Ada nyawa yang tidak bisa lagi dikembalikan.